Hi, I'm Steffi and I'm an official Loverless trainer. Karena dari Loverless, satu hal yang menarik adalah kita mempunyai continuous mentorship, artinya bahwa setelah student selesai belajar di akademi kita, tidak langsung dilepas begitu saja. Jadi student tetap bisa balik dan datang kembali ke kita ketika mereka mempunyai kebingungan atau ada pertanyaan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, ada different kinds of levels in the education. Ada level 1, level 2, level 3, kemudian ada advanced volume levels, dan juga ada online programs yang kita buat tersendiri sesuai dengan kebutuhan dari para les sisters. Kemudian yang ketiga, kita juga punya real life experience sharing. Ini yang sangat menarik karena kita akan men-share apapun yang sudah kita alami sehingga kedepannya nanti students bisa mengantisipasi the do and the don'ts, bagaimana mereka menghadapi in the real lashing world, seperti itu. Four P and one I. 4P yang pertama adalah passion. Ketika kita melakukan pekerjaan, kita harus mencintai apa yang kita lakukan. When we love what we do, we will do it lovely. Kemudian P yang kedua adalah patience. Kita bekerja di hal-hal detail. We work in details, we work with details. Jadi sangat dibutuhkan kesabaran dalam hal ini. Yang ketiga adalah persistence, kegigihan. Jadi ketika kita gagal, jangan takut untuk terus mencoba. P yang keempat adalah practice. Jadi tidak hanya gigih, tapi kita juga tetap harus latihan setiap hari untuk melatih motorik halus yang kita punya dalam hal memegang pinset, menempelkan bulu mata, isolation, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah integrity. Ketika all of the P's itu sudah dilakukan, kita bekerja juga harus dengan integritas, artinya jujur dan juga sesuai dengan teknik yang benar. Kepada klien kita harus bisa memberikan arahan, informasi dan edukasi bagaimana cara merawat bulu mata supaya tetap cantik dan sehat. Semua bentuk mata cocok, mata besar, mata kecil, semuanya cocok. Karena pada dasarnya Kim K itu membuat mata lebih terlihat berbinar. Yang pertama adalah niat dan semangat. Jika niat sudah tekad dan bulat, maka semangat juga akan segera mengikuti. Jadi jangan pantang menyerah. Karena di level 1 kita akan mengajarkan berbagai macam basic atau foundation yang betul-betul kuat. Jadi diibaratkan ketika kita naik tangga, sebelum di step kedua kita harus melangkah dulu ke step pertama. Apakah bisa langsung ke step kedua? Tentu saja bisa, tapi akan agak membutuhkan usaha yang lebih. Artinya ditakutkan ke depannya jika langsung melompat, takutnya akan jatuh dan kebingungan. Jadi disarankan dimulai dari basic, supaya foundasinya menjadi lebih kuat. Satu hal yang menarik dari Loverless adalah bahwa kita akan memberikan 2 macam sertifikat bagi setiap students yang belajar di akademi kita. Yang pertama, ketika student selesai, mereka akan mendapatkan the certificate of completion. Kemudian setelah itu mereka akan diberikan case study yang dikerjakan secara mandiri. Kemudian setelah selesai assessment, mereka akan diberikan the other certificate, that is certificate of competency. Jadi semuanya tetap akan mendapatkan sertifikat. Untuk mengikuti level 3, diharapkan student sudah memiliki dasar-dasar pengerjaan volume. Artinya sudah mampu membuat fans atau pembuatan volume secara dasar. Kesalahan umum yang sering saya dapati adalah bahwa students ingin langsung hasilnya seperti para The Masters. Sarannya adalah
always appreciate the process, because by doing your practice every day, you will appreciate the process and you will know your mistakes and you will learn from the process. Jadi dari proses kita akan belajar, maka hasil yang akan diharapkan akan segera didapatkan. To get a better retention, kita harus pay attention on the pre-application process. Jadi sebelum kita memulai proses pemasangan, kita harus memperhatikan pre-application process. Dimulai dari pencucian, kemudian penggunaan primer, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus memperhatikan apakah lem yang kita gunakan cocok dengan cara kerja kita dan juga lingkungan yang kita miliki. Setelah itu juga kita perlu mengedukasi klien bagaimana cara merawat bulu mata mereka supaya tetap awet. Sharing my experience, I always share everything to my students. Jadi, saya selalu membagikan apa yang saya dapat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, dan saya berharap agar students juga dapat mengambil suatu manfaat dari pengalaman yang saya bagikan, supaya kedepannya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan juga apa yang tidak mereka boleh lakukan. Jadi itu sih yang membuat saya selalu bahagia. Allergic reaction sebetulnya tidak dapat diprediksi. Jadi orang yang tadinya biasa-biasa saja kemungkinan akan suatu saat bisa mengalami reaksi alergi. Jadi this is very unpredictable. Reaksi alergi bisa disebabkan pertama karena eye patch, hydrogel eye patch. Yang kedua bisa juga diakibatkan dari salah satu komponen yang terdapat dari lash adhesives. Untuk mengetahui hal ini, kita harus tetap melakukan trial and errors. Bagi Lash Sisters yang ingin menggali ilmu, masih ada kebingungan dan pertanyaan, let's join us and be a part of our community and step up to the next level.